Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Reza Ramatilla, NIM 05598168. Kali ini saya akan menjawab tugas tutoran online ketiga basis data. Seperti tugas yang pertama yaitu melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data distribusi, dan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Oke, yang pertama itu kita bakalan kontrol XM-nya. Oke, kita cek di sini itu lengkap sama kayak kemarin. Terus jenisnya itu IINNODP ya. Nah, setelah ini karena sudah jenisnya itu sudah ini itu berarti kita transaksinya dapat berjalan. Lalu kita ke Crowntain, langsung ke Crowntain. Langsung ke transaksi, kita commit begin start transaction. Nah, commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ini stand into pasien, kurung buka, ID pasien, tanda petik ya, jangan lupa, terus nama, step pasien, tanda petik, koma, alamat pasien, lalu jenis kelamin. Jenis kelamin. Petiknya jangan lupa, lalu values 8. Niko, kita namain aja Niko, lalu Jalan Mawar nomor 94, Malang, Malang. Petiknya jangan lupa. L ini adalah jenis kelamin. Lalu di bawahnya adalah select from pasien. Dan di bawahnya N. Ini titik komanya jangan sampai lupa juga. Kirim. Nah, transaksi 1 berhasil. Lalu kita ke SQL. Kita call transaksi. Kita call transaksi. Nah, Niko sudah ditambahkan kan? Sudahnya yang ditambahkan, kita cek lagi. Berarti ini transaksi pertama itu sudah berhasil. Kita coba lihat nggak berhasil. Kita coba ke select from pasiennya ya. Kita lihat, ternyata tidak muncul. Gimana cara untuk muncul? Kita mencoba ke commit. Karena tadi kan cuman call-nya gitu. Jadi masuk. Cuman ini karena ini belum di commit, jadi belum masuk. Oke. Kita langsung kayak tadi record, lalu transaksi per 2. Kita hapus saja. Lalu kita begin start station set into yang di bawahnya. Nah, petik ya. Petik pasien, kurung buka, petik ID pasien, nama pasien, lalu pasien, lalu alamat pasien, petiknya jangan sampai lupa, dan jenis kelaminnya. Sama kayak tadi, hanya saja ini ditambahkan commit. Commit, sekali lagi, itu adalah yang dimana,
bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kalau komit. Kita sama kayak tadi, Jalan Mawan, 94, Malang, laki-laki. Kurung tutup, titik koma, lalu select from pasien, dan di sininya dilupakan, jangan sampai lupa komitnya, lalu end. Nah, transaksi kedua telah dibuat. Lalu kita lihat ke MySQL yang kayak tadi. Tapi kita call dulu. Sebelum kita panggil dulu. Call transaksi 2. Set. Nah, oh, ternyata gagal. Kita lihat lagi yang tadi, ternyata ID pasien itu. Oke, kita lihat ke DP rumah sakit. Kalau ada yang salah, kita lihat lagi. Karena ini sensitif juga seperti kayak codingan. Kalau codingan salah kan pasti bakalan salah juga. Ini I-nya jangan sampai ini lupa. Kita kirim. Jadi kalau salah koma, salah titik, salah huruf, itu bakalan error, teman-teman. Terus kita call transaksi kedua. Kirim. Nah, sudah kan transaksi kedua? Nih, sudah berhasil. Berarti call-nya kita menjalan transaksi kedua sudah berhasil. Kita coba lagi ke select from pasien. Coba dulu. Karena tadi kan cuma call. Nah, kan benar? Sudah berhasil. Sudah masuk ke dalam transaksi. Tabel pasien setelah transaksi kedua, jadi masukan dan perubahan menghapus data telah dijalankan, namun belum sampai komit, maka perintah tersebut tidak akan berubah kalau tadi belum dikomit. Sekarang kan sudah, jadi terubah, sudah ditambahkan. Nah, lalu kita nyoba ke rollback. Rollback itu untuk menggugurkan perintah. Kayak tadi ya, cara kayak tadi, tapi kita transaksi ketiga. Nah, ini namanya begin sama ini kayak updatean ya, perintah update, rollback gitu. Start station, set, update pasien, lupa, set nama pasien sama dengan titik koma, petiknya jangan lupa. Where it pasien, kita pasiennya 3. Titik 5 aja. Titik koma. Lalu di bawahnya rollback. Lalu commit. Lalu select from pasien dan end. Nah, dengan adanya rollback itu maka perubahan tersebut tidak terjadi kalau setelah commit data yang ditampilkan nanti. Ditampilkan nanti, kita lihat transaksinya sudah ada. Oke, transaksi sudah masuk ke sini, tapi kita harus lihat ke SQL kayak tadi. Apakah beneran masuk atau tidak? Kita call dulu. Nah, tidak tertambahkan kan ya? Tidak ditambahkan, tetap Nico. Karena dilakukan rollback, ingin perubahan, maka transaksi ketiga tersebut tidak memakai rollback. Jadi terkaitnya, maka perintah insertnya data baru dan tabel basarnya itu akan dilakukan perubahan data.
data ya. Ini kan namanya rollback, jadi perubahan data. Tapi karena belum terubah, sudah di call tetap tidak terubah, kita tetap sebentar. Kita karena sudah tidak diubah ya tidak terubah gitu. Kita lanjut lagi ke Neton untuk modifikasikan rollback-nya. Transaksi keempat. Ini jangan lupa nanti ada komitnya ya. Ini intro pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, values 7. Lalu namanya adalah siapa ya enaknya? Tadi karena sudah cowok sekarang cewek. Bunga, jalan. Enaknya kita mau pakai jalan apa? Jalan Pamekasan. Nomor 11. Bandung. Laki-laki, L ya, L. Disingkat L. Oke. Kok L? P, perempuan. Lupa, jadi keinget cowok nih. Titik koma, lalu rollback. Jangan lupa rollback-nya. Titik koma. Lalu update pasien. Lalu set nama pasien. Ini update ya, nama pasien. Ini update nama pasien. Sama dengan pasien nama pasien tadi itu bunga, kita ubah ke enaknya apa ya? Ubah ke Kelly. Lalu where ID pasien, dengan ID tapi ID pasien sama dengan titik koma 5. Lalu commit titik koma lagi. Commit, jangan sampai lupa commitnya, lalu select from pasien dan end. Nah, kirim. Namun setelah perintah iset pada pertanyaan pertama akan dilanjutkan seperti rollback ya kan. Nah, kita ke SQL untuk memastikan file transaksi 4. Kita di call dulu transaksi 4. Tadi itu bunga menjadi Kelly ya. Nah, di sini belum masuk kan? Di sini sudah tersimpan. Sorry. Nah, ini sudah disimpan. Bunganya menjadi Kelly. Sudah terubah hasilnya. Sudah terupdate. Ternyata sudah terupdate. Oke, kita ke DP rumah sakit lagi. Lalu kita SQL. Lalu coba kita ke select from pasien ya. Kita coba apakah berubah atau tidak. Tadi sudah dicek pertama itu berubah. Tapi kita cek lagi untuk keduanya. Nah, sudah terubah. Berarti rollback itu perubahan updatean pasien. Nah, kita untuk ke checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat, sama kayak tadi ya, ini cuma transaksi 5 ya. Checkpoint itu merupakan tempat di mana proses terakhir disimpan. Gitu. Kayak perintah rollback dibatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi mungkin. Jadi gitu. Dikembalikan ke posisi tempatnya untuk checkpoint terakhirnya. Ini transaksi 4. Yes, kita hapus dulu. Begin. Start station. Insert into. Ini digabungkan ya. Digabungkan tadi pasien. Kok digabungkan? Udah bikin 3 sepertinya ini. Baik kita ya. Oke, dibikin 3. Ini 3 kali copy. Cuman beda nama doang. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin,
Lalu kurung tutup, values 7. Jenis kelamin kurung buka, kurung tutup, values berapa? 7, namanya kita menjadi bunga yang tadi. Lalu jalan. Tadi bunga jalannya di mana? Pamekasan. Nomor 11, Bandung. Lalu jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Lalu swift point. Insen intro sama kayak di atas, cuman ini ganti nama. Sama kayak di atas, itu adalah pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kita copy paste aja. Values 9. Kita namanya sama. Jalan Tanah Abang, Jakarta. Perempuan. Karena itu kayak perempuan. Nah, turun tutup, titik koma. Terakhir, ini sampai 3 kali ya. Insert yang cover point ini. Save point, maksudnya. Nah, klik save point. Rollback dulu. Lupa. Insert enter pasien. Kita copy paste aja karena ini sama saja. Values 11. Kita namain Levi. Jalan apa ya kira-kira enaknya? Jalan Madura. Nomor 99. Jember, L. Kita commit, select from pasien dan N. Setelah ini, kemudian kita lakukan insert kedua, namun di rollback kan ke survey point, lalu kemudian insert yang ketiga kalinya. Ada yang salah. Kalau kayak gini, ini berarti ada yang salah. Oke, kita mencoba untuk apa saja yang salah. Jadi kita coba, kita cek yang salah itu Nah, kita lihat rollback swift point. Kita lihat sudah persis kayak gini. Kita langsung kirim. Nah, ternyata ini ada yang salah lagi. Yang baca. Jalan Madura nomor 99. Jember. Ini commit, lalu select
from patient N. Nah, ini ada kesalahan. Kita cek dulu kesalahannya itu apa. Karena ini salah dikit pun itu masih error. Nah, ini transaksi 5 ternyata ya. Sini tidak ada. Kirim, sebentar. Oke. Oh, ternyata ini point, save point, terus point enggaknya ini. Kalau tidak salah ya. Nah, di nomor 7 ini, ini nomor 7 seperti ini. Yes, ya ini. Ini kita tuh point nih. Tapi belum. Next, sudah berhasil kita ke SQL untuk calling transaksi 5. Nah, sudah kan? Ini levy bunga, cuman yang keduanya tidak terikut. Cuman 2, yang satunya terikut karena tidak rollbacks. Terus saya add from pasien. Nah, benar kan? Cuman 2 yang terikut, satunya tidak terikut karena belum masuk ke dalam basis data rollbacks. Lalu ketika ke trigger, kita pilih update. Kita di sini trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data yang dapat kita langsung ke trigger. Ini kita sebelum itu kita auto ya, kita selesaiin dulu ini kode obat. ID pasien 3 total harga itu 10. Ini titik koma. Ini before ya. Ya before, afternya belum. Ini before-nya masih. Oh, ini kan yes, ini tablet obatnya ini anunya. Untuk mengubah menjadi show afternya. Kita forget kit in patient, refresh patient in a patient on the bus. Berhasil, sudah masuk. Kita ke SQL, insert intro, obat, kode obat, nama obat, harga, stok, always gitu ya. Ini ABO 001 aplikasi. Nah, 290 ABB2 paracetamol 17 ABBO3 amoxicillin 15-20. Kirim. Sudah ditambahkan obatnya. Langsung ke trigger. Pada tahu trigger, ini trigger afternya. Trigger transaksi obat. Update obat, sek, stok, new jumlah,
where ID obat new ID obat titik koma. Setelah berhasil, kita lihat ke SQL. Kita insert intro transaksi obat 4 1 10 0 ID pasien, ID transaksi, ID obat, jumlah, total, harga, values, NUL, salah, ternyata kita ada kesalahannya itu ada di sini, yaitu ID pasiennya tidak ditulis, sebentar, ini kan transaksi langsung ke ID transaksi, padahal itu sebelumnya setelahnya ID transaksi itu ada ID pasien. Nah, sudah deh, langsung select from obat. Sudah tertampilkan barisannya, obatnya sudah. Jadi kita langsung ke DP rumah sakit, langsung ke yaitu replikasikan. Aku di sini direplikasikan itu memakai Ubuntu. Aku memakai Ubuntu. Replikasikan itu kayak dari komputer Windows 10 ke komputer kedua, yaitu Ubuntu. Namanya konfigurasikan, mengaktifkan terlebih dahulu servernya pada kontrol Action-nya. Kita lihat sini servernya, config, kita lalu kecek, sini reverse it 1, paste perintah ke MySQL-nya nih, langsung dipaste ya. Lalu kita start, kirim, lalu kita ke ini primary representation-nya. Kita ke akun, lalu ini sini digunakan tag ulang, ini slide, ini centang-centang aja. Nah, langsung ke akun pengguna, terus kita pencet ini kita sesuai atau tidak. Sudah represent, save, langsung kita ke export data, tabel data. Kita langsung aktifkan USB-nya. Setelah mengaktifkan USB-nya, kita ke file untuk sebentar, ini lagi sedikit ada masalah. Nah, kita ke drive, langsung copy paste. Setelah itu, setelah di copy paste, kalian bisa cabut USB kalian. Kita ubah dulu. Nah, lalu kita ke terminal, lalu kita cd ompt lab. Nah, sudahnya itu kita kan manajer ke sudo paste manajernya, passwordnya. Nah, setelah ini kita langsung ke start. Sudah terunduh MySQL-nya. Kita ke lokal PHP admin. Tadi lokal PHP admin ini ada di Windows pertama ya, ini sekarang ada di Windows kedua. Baru kita kasih DP rumah sakit. Sama kayak tadi kita buat, lalu kita impor, telusuri, ini kita paste. Lalu sudahnya dipaste, kita impor. Setelah itu sudah terimpor semua ke DP rumah sakit. Kita lihat, cek satu-satu sudah pada lengkap. Di sini kita sudah cek satu-satu rumah sakitnya telah dibuat PHP admin. Lalu kita replikasi
Lalu kita ke konfigurasi, kita servernya, ingetin, kita salin. Lalu pengguna kita langsung ke configuration, running, configuration, yes. Nah, setelah itu, langsung kita modifikasi file MySQL-nya kita. Replacement do DP rumah sakit. Nah, pengguna kita Aulia, sendinya kita isi sendinya. Dan ke CMD, lalu kita XM configuration. Kita configuration dulu, lalu kita masukin 192.168.561 yang tadi kita sudah. Nah ini kan halo, tidak servernya tidak, maksudnya dinonfikasikan. Jadi kita cari oept lab php admin. Nah, kita configuration. Nah, kita masukin passwordnya, lalu kita hello average server. Ini false menjadi truth. Save. Nah, kita langsung yang tadi start lagi, start lagi. Sebentar, ini agak lama, sedikit lama. Menggunakan, ini menguji replikasinya ya. Ini variabelnya, nilainya ini harus diingat-ingat ya. Kita ke CMD, CED, action, MySQL, binnya MySQL, overroach, show master, status. Nah, kita coba aja langsung ke terminal. Udah berhasil cd opt lab main sudo mysql root passwordnya dimasukin, sudah di password, home show, status slave. Nah ini akan mengubah master slave, start slave, status. Misalnya Aulia, master, password dimasukin. Yang tadi itu yang kita ini jangan sampai lupa kita bisa cek lagi ya, kayak gini MySQL bin 00001. Positionnya kita start slave. Nah, kita ulang lagi, lalu kita ke share. Yes. Sudah status yes. Berarti kita sudah siap. Kita coba show tables hasil penambahan data. Ini pengujian, ini sudah pengujian, aplikasikan. DP rumah sakit, ini juga DP rumah sakit. So, tables. Select from pasien. Nah, kita lihat pasien di sini sama ya. Lalu di sini kita itu insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, lalu jenis kelamin, values, nata raja, ini ditambahkan ya, jalan matahari, jalan kurang cocok kalau matahari. Kita ganti aja ke jalan Melati, nomor 9.
lagi, insert from publish. Nah, sudah ditambahkan. Di sini kita from publish. Nah, sudah ditambahkan juga. Berarti ini sudah connect, update pasien, set nama pasien sama dengan Naren, where it pasien. Ini tambah ya. Bukan tambah, update. Where at pasien 13. ID-nya 7. Lalu from pasien. Nah, Naren kita digantikan ke Naren. Kita coba lagi di sini select from. Nah, samakan di sini. Tidak sama di sini karena belum di-update. Ini cuma Lutfi, di sini Naren. Jadi ada perbedaan ya. Di sini Lutfi, sedangkan di sini Naren. Berarti ini tandanya sudah connect. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.